Halo, Caan. Oh, Bastian ya? Tanya Iya. Bastian. Siap. Kali ini akan berjumpa di video tentang Tanya Bastian. Bertanya-tanya kepada tokoh kita, Bapak atau Mas. Mas. Cak Anis Bastian. Masih 20-an tahun. Masih tuh. Tuh, 20 tahun. Ya. Saya ini ya. Di kalangan umat Islam Indonesia, Ya. mayoritas menganut dalam kefikihan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi mengapa bisa demikian? Salah. Berarti kita kan harus meninjau bukan dari segi usul fikih yang diterapkan oleh Syekh Imam Syafi'i. Kita juga harus meninjau dari segi sejarahnya. Oh, sebelumnya itu berarti kan di Indonesia ini sebenarnya bisa pakai 4 ya. Kalau Memang sudah pakai 4. memang sudah. Memang sudah pakai 4. Indonesia, Bagaimana ya dicantumkan dalam kononasinya Nahdlatul Ulama. Oh, iya. Tapi kan tetap para muassis NU sendiri Ya. lebih mengedepankan mazhab Imam Syafi'i ketimbang 3 mazhab yang lain. Jadi ketika kita bertanya bagaimana awalnya kok bisa mazhab Syafi'i yang kemudian terpilih diterapkan di Indonesia. Nah, Pertama kita harus tahu dulu siapakah orang yang membawa Islam di Indonesia. Maksudnya orang Islam yang pertama kali datang ke Indonesia. Dalam babakan sejarah, dan ada babakan sejarah, tahapan sejarah. Oh iya. Orang yang paling awal datang ke Indonesia ini salah satu dari Muslim. Ya, Muslim. Salah satu dari santrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau yang berstatus sebagai tabi'in. Nama beliau Syekh Yusuf dari Madinah. Beliau diutus oleh Sayyidina Ali untuk berhijrah. Pergi berkelana ke arah timur, arah tenggaranya Arab Saudi. Yang kemudian beliau turun di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Baros. Kota Baros. Sekarang masih namanya Kota Baros. Masih bernama Kota Baros. Yang lokasinya dekat dengan Aceh. Oh, ya. Masuk ke Provinsi Aceh. Nanggung Aceh berarti ya. Ya, di Aceh. Dan pada zaman tabi'in, dan ini kan mazhab Syafi'i belum ada. Imam Syafi'i pun belum lahir. Iya. Beliau, karena Imam Syafi'i itu ada yang meriwayatkan di zamannya tabi'in. Jadi muridnya muridnya tabi'in. Muridnya generasi ketiga. Itu kalau menurut dari pandangannya Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar, merujuk dalam saya lupa kitab yang beliau rujuk. Oh ya. Itu dari ngajinya Kiai Marzuki Mustamar. Terus berangsur-angsur para pendakwah Islam saat itu datang ke Indonesia dari segala negara. Ada yang pendapat yang paling kuat main dari Gujarat, India. Terus ada yang dari Persia. Ada yang dari Arab sendiri. Ada yang dari Cina. Cina, berarti zaman segitu sudah populer Islam di Cina. Atau Betul. mungkin sebagian. Cina itu cukup besar ya Islamnya, tapi dan punya kuasa di situ. Oh, berarti Tapi dalam sejarahnya Keislaman di Cina kemudian roboh sama dinasti itu ya, itu dilaikan itu ya. Ya,
kembali ke sini. Ya. Imam Syafi'i, berarti kita harus merujuk dulu ke profilnya Imam Syafi'i. Beliau lahir di Irak. Baghdad. Ya pokoknya di Irak. Sekarang Negara Irak. Saya lupa katanya. Irak. Kemudian menjadi setelah nyantri ke beberapa ulama, ke beberapa tabi'in, beliau menjadi ulama besar di Irak dan mendirikan mazhab Syafi'i yang Qaul Qadim di Irak. Ya. Kalau jadinya di Mesir kan. Nah, kemudian rentetan kisahnya ketika muncul paham Mu'tazilah yang digawangi oleh, maksudnya secara politik digawangi oleh Fasil bin Ato. Al-Ma'mun. Oh, Al-Ma'mun, nggih. Khalifah Sultan Al-Ma'mun, khalifahnya Abbasiyah. Putranya Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan bahwa semua ulama harus sependapat dengan Mu'tazilah. Kalau tidak, maka Mu'tazilah maka selain yang menolak akan disiksa. Disiksa atau di penjara. Oh, berarti dia memanfaatkan otoritasnya ya? Iya, otoritas. Berarti Al-Ma'mun itu juga Mu'tazilah? Dia sangat pro Mu'tazilah. Sangat pro, bukan hanya simpatisan ya? Bukan, sangat pro. Oleh karena adanya peraturan itu, ada dua imam besar fikih. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang berbeda pendapat. Ya. Imam Syafi'i berkata, saya harus keluar dari Irak karena saya harus menyelamatkan umat yang mengikuti mazhab saya. Kalau saya di sini, ya, maka bisa-bisa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu habis. Maka saya pindah daerah. Tapi Imam Hambali berbeda pendapat. Ya silahkan kalau panjenengan mau pergi. Saya tetap di sini. Karena apa? Kalau kita sama-sama pergi, terus yang menjaga mazhab Aswaja di Irak ini siapa? Maka saya di sini. Berarti dua-duanya sama berijtihad ya? Ya. Makanya karena Imam Hambali tidak mau pergi, maka ya resiko yang harus beliau tanggung adalah beliau siksa dan dipenjara oleh Khalifah Al-Ma'mun. Terus kembali ke Imam Syafi'i. Beliau akhirnya pindah ke Mesir. Di Mesir ini, beliau kemudian membangun Qaul Jadid. Oke, sekian pada video ini, lanjut ke part 2.